Hai, bertemu lagi dengan saya, Bu Numa. Hari ini kita akan belajar sifat keperiodikan unsur, materi di kelas 10 semester 1. Kita masuk pada sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Ini dalam satu golongan, ini dari kiri ke kanan, ini disebut periode. Sifat keperiodikan unsur yang akan kita bahas pada saat ini ada 5 ya. Ini pertama jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, dan logam. Di sini Ibu ada tips untuk mudah mengingat ya bagaimana sifat keperiodikan unsur ya dari satu golongan dan dalam satu periode. Untuk satu golongan dari atas ke bawah kita ingat Eka kurangi loh jari besar. Eka ini adalah E energi ionisasi, K keelektronegatifan, A afinitas elektron, logam, jari ini jari-jari ya. Jadi Eka kurangi maksudnya energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron cenderung akan berkurang dalam satu golongan. Kemudian, sifat logam, jari-jari atom akan semakin besar dalam satu golongan dari atas ke bawah. Kemudian, kalau dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan ya, ingat ya tipsnya, Eka tambahi lo jari kecil, maksudnya energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron akan cenderung semakin bertambah dalam satu periode. Sifat logam, jari-jari atom dalam satu periode akan semakin kecil. Ya, jadi inilah tipsnya ya untuk mengingat sifat keperiodikan unsur. Dalam satu periode, Eka tambahi lo jari kecil. Dalam satu golongan, Eka kurangi lo jari besar. Oke? Sekarang kita masuk pada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit atom yang ditempati elektron terluar. Nah, ini adalah struktur dari atom ya. Ini adalah inti, kemudian ini adalah kulit K. Kulit pertama ini kulit K, kulit kedua kulit L, kulit ketiga kulit M, sampai seterusnya ya. Nah, di sini Ibu hanya buat untuk 3 kulit. Jadi jari-jari atom itu adalah jarak dari inti sampai kulit terluar. Jadi kalau atomnya hanya mempunyai satu kulit, berarti jari-jari atomnya sampai di kulit K. Kalau mempunyai 2 kulit, jari-jari atom dari inti sampai ke kulit L. Kalau atom mempunyai 3 kulit, dari inti kita tarik ke kulit M. Ini adalah gambaran untuk jari-jari atom. Bagaimana sifat keperiodikan jari-jari atom ya? Dalam satu golongan dari atas ke bawah, ini kulit atom akan semakin bertambah ya. Karena semakin besar nomor atom, sehingga jari-jari atom pun akan semakin besar ya. Jadi kalau kita lihat ini gambarnya ya, dalam satu golongan ya, ini kulit atomnya bertambah karena nomor atom bertambah ya. Nih. Dalam satu golongan, ini golongan 2, ini golongan 3, golongan 4A, 5A, 6A, dan seterusnya ya. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Ingat tips yang pertama tadi ya. Sekarang kita perhatikan dari kiri ke kanan dalam satu periode.
Ini dari kiri ke kanan ya. Kalau dalam satu periode ini artinya kulitnya sama ya. Ini adalah periode pertama, berarti sama mempunyai kulit satu. Hidrogen dan helium ini mempunyai masing-masing satu kulit. Sekarang kita lihat litium sampai neon ini mempunyai dua kulit ya, periode 2, ini periode 3 ya. Dari kiri ke kanan ini jumlah kulitnya tetap, tetapi muatan inti bertambah dan jumlah elektron pada kulit juga bertambah ya, karena semakin besar nomor atom. Semakin ke kanan, semakin besar gaya tarik-menarik antara inti dengan kulit elektron terluar ya. Dengan adanya tarikan inti terhadap kulit elektron, sehingga jari-jari atom semakin kecil ya. Jadi, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil karena adanya gaya tarik-menarik antara inti dengan kulit elektron terluar. Kita masuk pada energi ionisasi ya. Energi ionisasi atau disimbolkan dengan EI itu adalah atau potensial ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan satu elektron ya. Energi minimum yang diperlukan ya untuk melepaskan satu elektron. Di sini kita lihat contoh ya, atom natrium ya. Nomor atomnya 11 ya. Atom natrium ini ketika melepaskan satu elektron terluarnya, maka ia membutuhkan energi ionisasi ya. Energi ionisasi yang dibutuhkan untuk memindahkan elektron terluar ya. Kita lihat konfigurasinya. Di kulit pertama 2, di kulit kedua itu 8, di kulit ketiga itu 1 elektron ya. Jadi ketika dia mau melepaskan 1 elektron, maka dia membutuhkan energi ionisasi ya. Jadi kita bisa menulis natrium tambah energi ionisasi menjadi Na+. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang. Walaupun muatan inti bertambah positif, ya, namun jari-jari atom bertambah besar. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Ya, dalam satu golongan, ya, jamur atom akan semakin bertambah dan jari-jari atom juga akan semakin bertambah, ya, bertambah besar. Maka gaya tarik inti ke elektron terluar ini akan semakin jauh, ya. Akan semakin lemah karena pertambahan jari-jari atom. Jadi dalam satu golongan ya, dari atas ke bawah, energi ionisasi cenderung akan semakin berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, ini dalam satu periode dari kiri ke kanan ya, energi ionisasi cenderung bertambah. Hal ini dikarenakan muatan inti bertambah positif dan harga jari-jari atom semakin berkurang ya. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik menarik inti terhadap elektron itu semakin kuat karena jari-jari atomnya semakin kecil ya, semakin dekat ke inti. Akibatnya energi ionisasi semakin bertambah ya. Jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Ada penyimpangan keteraturan energi ionisasi pada periode 2 ya. Terjadi penurunan energi ionisasi dari berelium, ini golongan 2A ya, ke boron golongan 3A ya. Jadi kalau kita lihat di sini berelium ya. Berelium ini 900 ke
boron ya, ini menurun menjadi 801 ya. Seharusnya dari kiri ke kanan itu meningkat, tetapi di sini ada penyimpangan ya. Kemudian juga dari nitrogen golongan 5A, ini nitrogen ya, golongan 5A ke golongan 6A, yaitu oksigen ya. Kita lihat di sini. Di sini adalah nitrogen, ini adalah oksigen ya. Terjadi penurunan energi ionisasi ya. Ini terkait kestabilan konfigurasi elektron. Jadi hal ini dikarenakan adanya kaitannya terhadap kestabilan konfigurasi elektron ya, di mana berelium itu lebih stabil dari boron ya, sehingga elektronnya lebih kuat dan energi ionisasi yang diperlukan lebih besar. Begitu juga dengan nitrogen ya. Nitrogen itu lebih stabil daripada oksigen, sehingga energi ionisasi nitrogen itu lebih besar daripada energi ionisasi oksigen. Jadi ada penyimpangan keteraturan. Sekarang kita masuk pada afinitas elektron atau simbolnya Ae ya. Afinitas elektron itu adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas saat menerima satu elektron ya. Jadi contoh di sini ada unsur X ya. Ketika dia menerima satu elektron, maka dia akan membebaskan energi ya dalam membentuk ion negatif. Semakin besar energi yang dilepaskan suatu atom ya, semakin mudah atom-atom tersebut menangkap elektron. Jadi di sini dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron itu cenderung berkurang ya. Dalam satu golongan ini dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Kemudian dalam satu periode ya, dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah. Yang keempat, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, ini keelektronegatifan semakin berkurang. Sedangkan dalam satu periode, ya, dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin bertambah. Yang kelima adalah sifat logam, ya. Dalam sistem periodik unsur-unsur logam itu terletak di sebelah kiri, ya. Sedangkan unsur-unsur non-logam itu terletak di sebelah kanan. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifat kelogaman itu akan semakin besar. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat kelogaman akan semakin berkurang. Sekarang kita lihat titik leleh dan titik didihnya, ini juga merupakan sifat fisis ya, dari satu logam. Titik leleh dan titik didihnya ini dalam satu golongan ini, dari atas ke bawah ini cenderung akan semakin rendah, sedangkan untuk unsur non-logam ya, titik leleh dan titik didihnya ini cenderung semakin tinggi dari atas ke bawah. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan ya, titik lelehnya itu naik sampai maksimum golongan 4A. Kemudian turun secara teratur. Sedangkan titik didih ya dalam satu periode itu naik sampai golongan 3A. Kemudian turun secara teratur ya. Kita masuk pada contoh. Di antara deret unsur halogen ya, 9F, 17Cl, 35Br ya, atom yang memiliki keelektronegatifan paling besar adalah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah unsur-unsur golongan halogen ya, atau golongan 7A. Dalam satu periode dari kiri ke kanan itu, jari-jari atom itu akan semakin kecil, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar ya. Sedangkan dalam satu golongan, jari-jari atom ini semakin besar,
sehingga gaya tarik inti terhadap elektron itu semakin kecil. Akibatnya, dalam satu golongan, semakin ke bawah, semakin sulit menarik elektron, mengakibatkan harga keelektronegatifan semakin kecil. Urutan harga keelektronegatifan deret unsur halogen yaitu fluor lebih dari Cl, lebih dari Br, lebih dari iodin, dan lebih dari astatin ya. Karena semakin ke bawah, harga keelektronegatifan akan semakin kecil. Kita masuk pada soal kedua. Dari unsur-unsur berikut, germanium, kalium, brom, kobalt, urutan unsur-unsur yang mempunyai jari-jari atom terkecil adalah. Jadi untuk membahas soal ini kita tentukan dulu ya, apakah ini atom-atomnya dalam satu golongan atau dalam satu periode. Kita buat dulu konfigurasinya ya. Jadi ini adalah konfigurasi untuk kalium, konfigurasi untuk germanium, konfigurasi boron, konfigurasi kobalt. Jadi dari konfigurasi ini, kalau kita lihat ini terdapat dalam satu periode ya, yaitu periode 4 ya, 4 Mi 4. Ini kita bandingkan, ambil yang terbesar juga periode 4 ya. Karena unsur-unsur berada dalam satu periode yaitu periode 4 ya, di mana dalam satu periode semakin ke kanan maka jari-jari atom semakin kecil. Jadi urutan jari-jari atomnya adalah brom lebih kecil dari germanium, germanium lebih kecil dari kobalt, dan kobalt lebih kecil dari kalium. Ya, ini adalah urutan jari-jari atom dari yang terkecil sampai terbesar. Kita masuk ke contoh soal 3 ya. Di antara deret unsur berikut ada berelium, boron, oksigen, magnesium, kalsium ya. Urutan unsur-unsur yang memiliki energi ionisasi paling besar adalah. Jadi di sini kita buat dulu, tentukan dulu ya, apakah ini dalam satu golongan atau dalam satu periode ya. Jadi kita lihat pembahasannya. Dalam satu periode itu dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Sehingga energi ionisasi semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan, jari-jari atom ini semakin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kecil ya. Akibatnya, dalam satu golongan semakin ke bawah, ini semakin sulit menarik elektron. Karena jari-jari atomnya semakin besar ya, jadi sulit mencapai elektron terluar. Akibatnya, elektron itu mudah terlepas dan harga ionisasi semakin kecil. Jadi kalau kita urutkan ya harga ionisasinya ini dalam satu periode ini ada oksigen, boron, berelium itu dalam satu periode ya. Oksigen, boron, berelium ini dalam satu periode ya. Maka yang lebih besar adalah energi ionisasinya oksigen, kemudian boron, kemudian berelium. Magnesium dan kalsium, ini magnesium berada di golongan 2A ya. Si berelium ini berada di golongan 2A, ini berada di golongan 2A tetapi di periode 3 ya, magnesium. Kemudian kalau kalsium ini berada di golongan 2A tetapi periode 4. Maka urutannya ini berelium lebih besar energi ionisasinya daripada magnesium. Kemudian magnesium lebih besar energi ionisasinya daripada kalsium. Jadi urutannya oksigen lebih besar dari boron, lebih besar dari berelium, berelium lebih besar dari magnesium, dan magnesium lebih besar dari kalsium. Demikianlah materi kita hari ini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya.